meninggal dunia, ibumu meninggal dunia, saudara yang sangat kamu sayangi meninggal dunia, sahabat dekat kamu meninggal dunia, atau bahkan suami yang sangat kamu sayangi meninggal dunia, atau bahkan meninggal sehingga tapi sudah tidak lagi membersamai dalam rumah tangga, bercerai, kemudian naqsin minal anfus wathamarat. Ada juga yang ujiannya berupa gagal panen, susah penghasilannya, berkurang pendapatannya. Kata Allah terhadap berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, fabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira untuk mereka yang mampu bersabar. Kasih kabar gembira, pemenang-pemenang kehidupan adalah hamba-hambaku yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar ya Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila tertimpa musibah mereka fahami, mereka yakini, kemudian mengucapkannya dengan lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari kita adalah milik Allah, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Kesabaran adalah keimanan, memahami bahwa tak ada yang sungguh-sungguh milik kita, semua hanyalah milik Allah. Kesabaran adalah pemahaman bahwa sesudah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan panjang yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan dari tiap menit dan menit yang kita jalani di atas muka bumi ini, bahkan tiap satu kata per kata, satu gerakan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan berbuntut panjang pertanyaan, kemudian balasan di yaumil hisab, di hari akhirat nanti. Itu sabar namanya, yang faham bahwa semua milik Allah, yang faham bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia terima, semuanya akan berbuntut panjang dengan pembalasan di akhirat. Kehidupan dunia ini tak hanya putus dengan dunia, melainkan akan ada masa panjangnya kelak di akhirat. Karenanya orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang berharap balasannya adalah kelak di akhirat. Dan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tak akan memilih dosa sebagai balasan perlakuan orang kepadanya. Kalau ada orang marah, dia nggak akan balik memarahi orang tersebut, tapi juga nggak akan ngempet. Kenapa gitu? Sebab dia faham semuanya akan dibalas kok. Dibalasnya nggak di dunia, melainkan di akhirat. Jadi dia nggak perlu-perlunya ketika dijahatin sama orang, dia sih di hadapan orang tersebut kayak diem, nggak bales. Di hadapan orang-orang yang lain juga
dia menunjukkan seolah-olah dia sabar. Akan tetapi di saat malam hari air matanya begitu deras, kemudian dia berkata, "Ya Allah, balaslah. Bukankah engkau ya Allah tidak pernah tidur? Hambamu ini telah dizolimi. Ya Allah, balaslah orang tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Jangan bahagiakan dia ya Allah, sengsarakan hidupnya ya Allah." Dan dia merasa dia telah bersabar. Enggak gitu sabar. Teman-teman saudara sekalian, Allah Maha Pemaaf. Yang enggak bisa maafin kan kamu. Kenapa kamu minta Allah bersekongkol denganmu? Kamu dijahatin, dia telah mengerjakan perbuatan dosa, jahat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nggak bisa maafin kan kamu. Kenapa kamu minta Allah untuk ikut campur bersama denganmu dalam urusan jangan maafkan dia ya Allah, balaslah dia ya Allah. Urusan balas membalas biarkan jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak usah ikut campur tentang urusan antara Allah dengan hamba-hambanya. Apalagi jika kamu bilang, "Saya mah di dunia mah mau diem-diem aja." Tenang, kan ada karma. Saudariku sekalian, bukan itu namanya sabar. Sabar itu adalah yakin bahwasanya semua milik Allah. Tak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Teman-teman sekalian, orang baik semuanya kepadamu. Bagaimana kamu bisa belajar berakhlak yang baik? Sebab akhlak yang baik adalah tetap berbuat baik bahkan kepada yang jahat kepadamu. Kalau semua orang baik semuanya kepadamu, kamu gak bisa berbuat baik sama orang. Yang ada adalah kamu balas budi. Akan tetapi yang baik adalah yang tetap baik bahkan di saat orang lain berbuat tidak baik padamu, dengan pemikiran bahwa cukuplah balasan kebaikanku dari Allah. Cukuplah balasan kebaikanku dari Allah. Kamu mau berbuat jahat sama saya, terserah kamu. Itu bukan urusan saya. Itu adalah urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta saya dan Pencipta dirimu. Urusan saya adalah berbuat baik kepada semua orang. Sebab saya hanya akan dihisab dari perlakuan saya kepada orang lain. Saya tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepada saya. Ingat-ingat terus itu. Karenanya sering saya sampaikan, istri yang baik, istri yang mulia, wanita yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya istri yang hina yang akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Karena masalah kamu terhadap suami kamu itu masalah kamu, bukan masalah suami kamu. Nggak bisa, Ustazah, kalau dia sayang sama saya akan lebih sayangi dia lagi. Tapi kalau dia nggak sayang sama saya, percuma saya sayang sama dia. Nggak gitu ceritanya. Bagaimana suamimu kepada kamu itu akan jadi hisab dia di akhirat nanti. Tapi bagaimana kamu terhadap suamimu, itu yang akan jadi hisab kamu di akhirat nanti. Kamu ketika berbuat baik kepada suamimu dengan pikiran bahwa aku
aku berbuat baik kepadamu bukan karena kamu, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hanya kepadanya aku kembali. Saat itulah kamu menjadi seorang istri yang sabar. Faham? Faham? Saya punya teman namanya Khadijah. Salah satu dari yang saya lihat suaminya tuh sayang banget sama dia. Waktu saya sekolah di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Satu hari saya bilang sama Khadijah, saya bilang suami kamu tuh baik banget ya sama kamu. Saya lihat tuh begitu kamu keluar aja barang-barang kamu langsung dibawain sama dia. Ngomongnya lemah lembut, kamu dipandangin tuh kayak kamu adalah dewinya dia gitu. Kayak kekasihnya banget gitu. Terus Khadijah jawab, iya tuh, alhamdulillah suami saya emang baik banget. Dan itu juga kalimat yang diucapkan perempuan yang sabar tuh. Sebab selama ini nih saya sering gitu kalau ngomong sama orang, suami kamu baik ya. Dia bilang gini, kelihatannya doang tuh saja. Itu kan karena depan ustazah dia baik. Oh di rumah malah lain ustazah. Seriku sekalian, Khadijah ketika saya puji suami kamu kelihatannya baik banget ya. Dia bilang iya tuh, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah saya dulu tidak memutuskan sesuatu yang berbeda. Saya tanya, maksud kamu apa? Dia pun cerita. Dia bilang saya menikah sama dia. Awal-awal nikah semua alhamdulillah baik-baik aja. Saya langsung dipindahkan ke rumah dia. Kami berumah tangga sederhana. Tapi suami saya kerja, dia pulang bawa makanan, bawa bahan makanan, saya masak dan seterusnya. Dia bilang alhamdulillah. Tapi badai rumah tangga kami dimulai sekitar setengah tahun kemudian. Dia bilang suami rupa-rupanya usahanya bangkrut. Dia hutang sana, hutang sini. Nggak berhasil juga usahanya, rupanya dia pusing. Akhirnya mulai. Dia kemudian pinjam uang untuk berjudi. Ini sekarang nih Bu nih, urusan perjudian marak sekali. Kabarnya Indonesia adalah negara nomor 1 dalam urusan judi online. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita. Gak ada ceritanya orang bisa kaya dari judi. Saudaraku sekalian, dia bilang suami saya kemudian berusaha menggandakan uang dengan judi, tapi ternyata malah semakin terpuruk. Akhirnya dia pun minum minuman keras. Dia pun minum minuman keras. Saya nggak tahu bagaimana di negerimu Ustazah, dia bilang. Karena di negeri saya jangankan laki-laki minum minuman keras, merokok saja itu sudah dianggap seperti mengerjakan dosa-dosa besar. Di negeri dia nih, di Baydha, Yaman sana. Dia bilang, saya kira kenapa nih suami saya kok tiba-tiba pulangnya suka malam, Sampai satu hari saya tungguin suami saya nggak pulang-pulang. Saya tanyain sama temen-temennya, nggak ada yang tahu. Kemudian suami saya datang di sekitaran jam 2 malam. Dia pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saya buka pintu, suami saya tergeletak depan rumah kami dalam keadaan mabuk berat. Saya seret-seret dia sampai saya berhasil meletakkan dia di atas tempat tidur. Dia bilang saya tungguin, saya nangis. Saya bilang ya Allah, kok begini dia keadaannya. Padahal suami saya itu laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh.
Saya pikir itu adalah malam terburuk dalam kehidupan saya, tapi rupanya itu masih baru awalnya. Besok-besok harinya tambah semakin lebih parah, bahkan terkadang nggak pakai pulang. 2 hari, 3 hari nggak pulang-pulang. Belakangan kemudian saya tahu permasalahannya. Saya pun kemudian tanya sama seorang ustadz, seorang ulama, apa nih yang harus saya lakukan? Ustadz tersebut berkata, kalau kamu bisa sabar ya silahkan sabar. Tapi kalau enggak ya kamu udah boleh tuh untuk menuntut cerai kepada seorang laki-laki yang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Saya pikir saya belum maksimal berikhtiar. Ini nih, nyari kekuatan. Teman-teman sekalian, bisa mundur sendiri. Ternyata ada yang mundurin. Pesanan itu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai mana tadi? Kurang maksimalin ikhtiar. Dia bilang, saya pun akhirnya memikirkan cara apa nih yang bisa saya maksimalkan. Baiklah kalau gitu saya akan bekerja. Saya tanya sebagai seorang perempuan yang tinggal lama di negeri Arab, saya bilang, kamu kerja apa? Dia bilang, saya bikin roti. Dia bilang, keluarga kami biasa tuh bikin roti dan dikenal di kampung kami pembuat roti yang handal. Jadi saya bikin roti banyak-banyak, adik saya kemudian bawa tuh roti ke restoran-restoran atau ke tempat-tempat jualan roti untuk dijual di sana. Dia bilang, alhamdulillah dengan itu saya punya cukup uang untuk sekedar biaya berkehidupan tuh cukup makan buat hari-hari lah ya. Cukup dari itu. Suami saya yang tahu saya pegang uang, bukannya malah memperbaiki keadaan, dia malah sering minta uang saya. Dia bilang, utang dulu. Saya nggak tega, saya kasihin sama dia. Saya nggak tahu tuh uang dipakai buat apa. Dia bilang, akhirnya tambah lama, tambah begitu, kami pun jual-jual barang-barang di rumah. Emas-emasan yang saya punya pun terjual. Tempat tidur terjual, mari terjual, paan terjual. Dia bilang keadaan suami saya belum membaik juga. Saya pun bertanya kembali kepada ustadz yang lain, jawabannya sama juga. Kurang lebih sama juga. Tapi saya juga mendengar, maksimalkanlah doamu, maksimalkanlah ibadahmu. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini kita masuk yang kedua nih. Selain sabar juga bantu dengan sholat, bantu dengan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Khadijah, saya pun mulai bangun lebih awal untuk tahajud. Sesudah tahajud saya angkat tangan, saya bilang, ya Allah, saya sayang sama suami saya, kesian dia ya Allah. Kalau dia terus-terusan seperti ini, saya khawatir dengan akhiratnya. Kalau dia terus-terusan seperti itu, saya khawatir dengan akhirat dia ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalanmu. Saya menyayanginya ya Allah. Teman-teman saya sekalian, faham bahwa urusan di dunia akan panjang sampai ke akhirat. Faham bahwa yang kita lakukan di dunia semuanya akan berbuntut panjang dengan surga atau neraka sebagai tempat kembali kita. Maka karena dia sayang sama suaminya, dia doain kayak gitu. Ini doanya perempuan yang beriman, doanya per istri yang solehah nih. Bukan malah, ya Allah, kalau dia kiranya akan baik, baikan dia. Kalau kiranya dia nggak baik, gantikan saya dengan yang baik.
Suaminya di lem biru ya, lempar dapat yang baru. Enggak gitu. Enggak gitu. Maksimalkan ikhtiar. Masalah itu jangan mudah dilepas. Masalah itu dicarikan solusinya. Kalau setiap masalah kamu kabur darinya, kamu hanya akan berjumpa dengan masalah-masalah yang berikutnya. Kalau di dalam rumahmu misalnya ada binatang buas, ada ular di dalam rumahmu, kamu hanya perlu membunuh ularnya, jangan dibakar rumahnya. Masalahnya yang dicari diselesaikan, bukan dengan kamu hancurkan seluruh bangunan rumah tanggamu. Jangan dikit-dikit cerai aja dah. Nggak gitu teman-teman. Apalagi kalau kamu sudah punya anak, apalagi kalau kamu sudah anak-anak kamu nggak satu, nggak dua misalnya. Bangunan rumah tanggamu tuh kalau masih bisa dipertahankan, pertahankanlah agar ia bisa membawamu kepada surga. Insya tirulah Khadijah kawan saya dalam menyelesaikan masalahnya. Dia bilang, saya pun bangun di waktu malam tahajud dan berdoa. Saya tanya, doamu diijabah Khadijah? Enggak langsung Ustazah. Malahan yang ada, suami saya yang sebelumnya paling lama 3 hari enggak pulang, itu malah enggak pulang-pulang 3 bulan. Berdoa itu bukan kayak bikin mie instan. Berdoa itu bukan sekarang kamu doa, sekarang diijabah. Ada proses yang baik untuk sampai Allah mengubah keadaan seseorang. Dia bilang, suami saya nggak pulang 3 bulan, tapi dengan hal itu malah justru keluarga besar dan kawan-kawan pada jadi tahu permasalahan sebenarnya dari suami saya. Hingga akhirnya kemudian keluarga bantuin melunasi hutangnya, saudara-saudara ngebantuin ngelunasin hutangnya, sahabat-sahabatnya kemudian, oh ternyata dia lagi permasalahan kayak begini beratnya, ya udah deh saya halalkan hutangnya, sampai kemudian dianya nggak ada, hutang-hutangnya lunas semuanya. Cara Allah menyelesaikan masalah pada hamba-hambanya. Tapi memang untuk itu diperlukan air mata. Untuk itu diperlukan kesungguh-sungguhanmu dalam berdoa. Wahai wanita, kamu pengen jadi seorang perempuan yang mulia, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Bangunlah di waktu malam, tahajudlah, mintalah kepada Allah dalam sujud-sujud panjangmu. Sebab yang kamu anggap berat di punggungmu, ia adalah sesuatu yang sangat ringan di hadapan Allah Sang Pengendali. Karenanya saatmu sujud, berbisiklah lirih dalam hatimu. Allah akan mendengarnya. Kemudian Allah akan melepaskan beban, mengangkat beban yang memberati punggungmu itu. Percayalah. Percayalah. Khadijah bercerita, saya tidak menyerah kala itu. Maka setiap malam saya tahajud, saya berdoa, ya Allah, saya nggak tahu suami saya ada di mana,
Engkau yang tahu ya Allah. Dimanapun suami saya berada, pandanglah dia dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangi dia ya Allah, saya menyayanginya. Kembalikan ia ke jalan-Mu ya Allah. Bimbing dia ya Allah agar dia dapat menjadi hamba-Mu yang soleh. Terus begitu. Dia berdoa. Saya tanya, apa yang membuatmu tidak menyerah? Dia bilang, sebab saya faham malam kalau semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi akan terbit. Tunggulah, jangan dulu menyerah. Tunggulah, fajar kelak akan terbit juga. Saya tanya, dan fajarnya beneran terbit Khadijah? Iya. Dia bilang, satu hari suami saya yang masih nyimpen kunci rumah kami masuk, dan dia kemudian duduk di samping, di ujung tempat tidur saya. Dia bangunin kaki saya, disentuh kaki saya, dibangunin. Saya bangun, saya liatin wajah dia sekarang lebih hitam, jenggotnya lebih panjang, rambutnya juga seperti tak terurus, kulitnya lebih gelap, badannya lebih kurus. Tapi saya lihat cahaya di matanya sekarang menjadi berbeda. Ia bahkan menunduk bicara kepada saya. Dia bilang, Khadijah, apakah kamu masih istri saya? Saya bilang, lah, yang bisa menceraikan kan kamu, bukan saya. Dia bilang, maksud saya, apakah kamu masih mau menjadi istri saya? Saya bilang, tentu saja, saya masih mau menjadi istrimu. Kalau begitu bersiap-siaplah Khadijah, saya sudah menemukan apa yang saya cari. Saya bilang, kamu memangnya mencari apa selama ini? Dia bilang, saya mencari kedamaian di hati saya, dan sekarang saya sudah menemukannya. Yuk siap-siap. Memangnya kamu mau kemana? Kamu mau ajak saya kemana? Dia bilang, saya mau mengajak kamu ke tempat Habib Umar bin Hafiz. Saya sangat kenal sama Habib Umar dan saya sangat kagum kepada beliau, kata Khadijah. Jadi begitu dia bilang, saya akan ke tempat Habib Umar bin Hafiz, saya langsung berbunga-bunga. Dia bilang, bersiap-siaplah, kita akan naik mobil menuju ke tempat beliau. Saya sudah ketemu sama beliau beberapa hari, saya bersama dengan beliau. Dan saya sampaikan kepada beliau, Habib, saya kepengen memperbaiki kehidupan saya, tapi saya nggak punya uang kalau saya mau belajar di tempat ini. Habib Umar bin Hafid bilang, kalau begitu jadilah tukang roti di dapur kami, kamu akan kami biayai kehidupannya. Jadi suami saya sudah akan bekerja menjadi tukang bikin roti di dapurnya Habib Umar kala itu. Wah, saya berbunga-bunga sekali. Dia bilang, saya pun bersiap-siap pakaian semuanya. Dia bilang, sepanjang jalan mobil kami itu bahkan gak ada AC-nya, berbelas-belas jam. Tapi sepanjang jalan itu pula suami saya pegangin tangan saya, kemudian dia berulang-ulang menyeka air matanya dan berulang-ulang berkata kepada saya, terima kasih, kamu masih memberikan kesempatan saya untuk menjadi suami bagi kamu. Terima kasih. Dan sejak itu dia selalu menjadi suami yang terbaik bagi saya. Wasta'inu bisabri wassalah. Yuk, yang saat ini sedang berada dalam permasalahan, ataupun yang kamu merasa anak saya nih perlu banyak doa, atau bahkan diri kamu sendiri kamu merasa nggak kuat,
menjalani keadaan-keadaan kesulitan ekonomi misalnya, atau kamu lihat hati suamimu sedang menjadi seperti anak kecil dengan mainan barunya, hanya bedanya mainannya sekarang adalah perempuan yang punya hidung mancung, entah hasil operasi atau asli. Teman-teman saudariku sekalian, bangunlah lebih panjang di waktu malam. Biarkan beban itu tidak lagi menjadi bebanmu. Katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku lemah. Saya lemah, tapi saya tidak takut ya Allah, sebab bukankah bersama dengan saya ada Engkau, pemilik segala kekuatan. Kuatkanlah saya dengan kekuatan-Mu ya Allah. Katakanlah, ya Allah, saya sedih, tapi bukankah bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha memberikan penghiburan. Bahagiakanlah saya ya Allah. Ucapkanlah, ya Allah, saya jahil, saya bodoh, saya tidak mengerti. Akan tetapi bukankah bersama dengan saya ada Engkau ya Allah. Engkau akan selalu mengajari. Ajarilah saya ya Allah, bimbing saya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, saya miskin, tapi bukankah bersama dengan saya ada Engkau Zat yang maha kaya. Cukupkanlah saya dengan kekayaan dari-Mu ya Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan untuk-Mu dan untuk seluruh keluargamu. Wasta'inu bisabri wassalah. Jangan main-main sama urusan sholat. Jangan main-main sama urusan sholat. Sholatmu bagusin, sebab itu adalah tali penghubung antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholatnya bagus, hubungan dengan Allahnya bagus. Sehingga kalau hubungan dengan Allah bagus, doamu Allah berkenan mendengarnya. Harapanmu Allah berkenan mengijabahnya. Tapi kalau sholatmu berantakan teman-teman, kamu tidak menjadi yang Allah mau, bagaimana kamu berharap Allah memberi padamu yang kamu mau? Salat, hubungan antaramu dengan Allah yang bagus salatnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau perlu tambahi duha, tambahi istikharah di waktu pagi. Kamu mohon bimbingan, ya Allah, bimbing saya menjalani hari dengan cara yang paling Kau sukai. Bimbing lisan saya ya Allah, biar selalu berbicara yang baik. Bimbing anggota tubuh saya agar bisa melaksanakan semua kebaikan-kebaikan. Minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sholat istikharahmu tiap pagi, guru saya kasih pesan untuk jangan keluar rumah kecuali sesudah mengerjakan 2 rakaat sholat istikharah di waktu pagi. Barengan meduha, kamu pun juga sholat istikharah. Ya Allah, ada hari baru yang Kau minta saya menjalaninya sebagai hamba-Mu ya Allah. Bimbing saya agar dapat menjalaninya dengan cara yang paling Engkau sukai ya Allah. Bimbing saya agar bisa menjadi perempuan yang salehah ya Allah. Ya Allah. Bimbing keluarga saya juga ya Allah, biar semuanya bisa menjadi hamba yang Engkau inginkan.
Bangunlah di waktu malam, kerjakanlah sholat. Sholat tahajud, sholat witir jangan ditinggal. Sekurangnya 3 rakaat sebelum subuh. Atau kalau kamu khawatir tidak terbangun, sholatlah witirmu sesudah sholat isya. 3 rakaat witir, nanti kalau bangun kamu tahajud beberapa rakaat atau nambah witirnya juga beberapa rakaat. Itu yang diajarkan guru-guru kita, guru-guru saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan yang sekelasnya Habib Ali Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Duror yang teman-teman tadi baca, beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, Ali idza qad marid syafahu fi'lus sujud, syafahu fi'lus salah, la alla sirrus syifa fi wad'i tilkal jibah. Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya mak salat. Kita semua nih sakit hati kita, sakit pikiran kita, selain juga sakit, salatmu bagusin. Syafahu fi'lus salah, kata Habibana Ali Habsyi. Ali kalau sakit sembuhnya ngerjain salat. La'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah, barangkali karena Allah meletakkan rahasia kesembuhan ada pada diletakkannya dahi di saat-saat sujud. Nabi Muhammad mengatakan, aqrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid fa'aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud. Perbanyaklah doa di dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafalkan. Misalnya kalau doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, boleh dilafalkan dalam sujud. Sebab salat itu harus dengan bahasa Arab, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau kamu mau berdoa dengan bahasa dirimu sendiri yang bukan bahasa Arab, misalnya bahasa Banjar atau bahasa, di sini pakai bahasa apa? Bahasa Dayak misalnya, atau kamu mau berbahasa dengan bahasa Indonesia, silahkan kamu berdoa dengan doa semacam itu, akan tetapi cukup di dalam hatimu, nggak usah dilafalkan, ya. Dalam sujud ya, kalau di luar sholat tidak jadi masalah. Teman-teman saudaraku sekalian, nah ini tadi saya sampaikan, kekuatan kita ada pada 4 hal. 1 ada pada kesabaran, sabar. Yang kedua ada pada sholat. Dan ibadah-ibadah lainnya itu membuat kekuatan bagimu. Sedekah memberi kekuatan, zikir memberi kekuatan, dan seterusnya. Sholat, puasa juga membuat doa-doa kita menjadi lebih mustajab, dan hajat-hajat kita lebih mungkin untuk dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, seperti yang sudah saya singgung beberapa kali tadi itu, yaitu adalah doa. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan la yarudul qada illa doa. Tak ada kekuatan mampu menghindarkan dari berbagai macam ketetapan Allah selain daripada doa. Tak ada yang dapat mengubah takdir selain doa. Dan yang terakhirnya teman-teman saudaraku sekalian, yaitu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad, diiringi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya salah satu dari yang menyaksikan itu. Saya saksinya bahwa kedekatanmu dengan Nabi Muhammad, cintamu kepada Nabi Muhammad, sholawatmu kepada Nabi Muhammad adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagimu
untuk membuatmu mampu menghadapi apapun yang datang dalam kehidupanmu. Cobain. Saat kamu sedang bermasalah, bukan jalan keluarnya tuh shopping. Gak gitu. Saat kamu sedang bermasalah, bukan jawabannya adalah mari kita healing, jalan-jalan ke Bali misalnya, atau jalan-jalan ke Jakarta misalnya. Enggak gitu teman-teman saudaraku sekalian. Cobain 4 hal ini. Sabarmu yang didasari dengan keimanan bahwa semua dari Allah, dan apapun yang dari Allah seringkali adalah yang terbaik bagimu. Fahami itu. Kemudian yang kedua, sholatmu bagusin. Yang ketiganya, doa langitkan. Saya sering sampaikan, doa tak pernah hanya sekedar, ia adalah semua yang kamu perlukan. Dan yang keempatnya, cobain deketi Nabi Muhammad, yang sayang, yang cinta sama Nabi Muhammad, dan perbanyaklah bersolawat padanya. Teman-teman saudariku sekalian, solawatmu kepada Nabi Muhammad, ia akan menjadi penyebab Allah memberikan jalan keluar terbaik bagimu. Idzan tukfahammuk wa tughfar dzambuk, kata Nabi Muhammad terhadap seseorang yang banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, jika memang banyak solawatmu, maka akan terampunilah seluruh dosamu dan akan bereslah semua urusan-urusanmu. Yuk, mudah-mudahan kita dapat menjalankan keempat hal ini, sehingga dengannya kita tahu di mana letak kekuatan kita, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang baru saja saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, ijabah doa dari kita sekalian pada hari